Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita mulai ibadah Onania Maria yang ke-10 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Salam jumpa kembali dalam ibadah online yang mari nasional ke-10 ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kasih dan anugerahnya yang tidak terbatas dalam hidup kita. Karena kita ada sebagaimana kita ada saat ini hanya karena kasih-Nya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, dalamnya kasih-Mu Bapa. Karena kasih Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita dan tak terselami oleh pikiran kita. Haleluya, kita naikkan pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup GKI Bungur, Jakarta Pusat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan di mana kami, vokal grup Komisi Wanita GKI Bungur, diberi kesempatan untuk mengisi pujian dalam kebaktian online Yamari. Walaupun saat ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu, tetapi kasih di antara kita tetap ada. Kita dapat saling mendukung dan saling mendoakan. Semoga melalui pujian kita satu dalam kasih dapat menjadi berkat buat kita semua. Kita satu dalam kasih, diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan Roh Allah. Kita satu dalam kasih. Marilah kita bernyanyi, mari rasakan kasih-Nya, bergandengan tangan hingga orang tahu kita satu dalam kasih. Bergandengan tangan hingga orang tahu kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih, diikat dengan kasih-Nya. Roh kita disatukan dengan Roh Allah. Kita satu dalam kasih. Marilah kita bernyanyi, mari rasakan kasih-Nya, bergandengan tangan hingga orang tahu kita satu dalam kasih. Bergandengan tangan hingga orang tahu kita satu dalam kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Suryawan Edi dari GKI Bungur, Jakarta. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian yang berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama sehati berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan sebelum kita baca dan merenungkan firman-Nya. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam segala keadaan, dalam segala masa. Demikian juga ketika kami memasuki masa yang baru, yang disebut kenormalan yang baru ini, maka kami sangat membutuhkan Engkau hadir dan bersama dengan kami. Kami membutuhkan pimpinan-Mu, kami membutuhkan suara-Mu yang terus menyapa kami, dan kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan ke depan. Tuhan, mohon berbicaralah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berbicaralah ya Tuhan melalui segala keterbatasan hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan berkatilah setiap kami jemaat Tuhan dimanapun juga berada. Kami semua boleh mendapatkan sapaan itu dengan nyata. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui ibadah dan perenungan firman hari ini. Terima kasih Bapa, mohon Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami memohonnya. Amin. Kita bersama-sama menghayati kehadirannya. Kita bersama-sama berharap menanti suaranya menyapa dan menguatkan kita. Dan hari ini biarlah sama-sama kita melihat satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 12. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang masuk di dalam masa yang disebut new normal atau kenormalan yang baru. Dulu kalau kita melihat orang berjalan-jalan di luar dan sedikit-sedikit memakai masker, kita merasa tidak nyaman dan merasa orang itu aneh. Namun sekarang saudara sekalian, kalau saudara dan saya keluar tidak pakai masker, kita yang bikin orang tidak nyaman dan kita dipandang aneh. Dulu kita melihat orang-orang mengatakan, ya tidak usah terlalu bersih lah, cincai lah, gitu boleh sudah. Kok sedikit-sedikit masih mau cuci-cuci bersih-bersih begitu, hemat dong. Hari ini saudara sekalian, kalau kita tidak cuci, tidak bersih-bersih, maka orang yang takut sama kita, saudara. Hari ini saudara sekalian, kalau kita melihat orang-orang di mana-mana memegang gadgetnya dan online, maka kita merasa itu suatu kewajaran, kenormalan. Karena mereka tentu sedang bekerja. Tidak seperti dulu ketika sedikit-sedikit orang pegang gadget, maka kita akan melihat itu sesuatu hal yang membingungkan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah masa kenormalan yang baru, yang tentunya nanti akan membawa suatu dampak-dampak, baik atau buruk, dampaknya itu pasti ada. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mesti mempersiapkan diri untuk menghadapinya.
Kita boleh dikatakan sedang memasuki era yang baru. Kita sedang melangkah ke masa yang baru, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Untuk itu kita butuh Tuhan. Tuhan yang sudah memimpin langkah kita pada masa lampau, hari ini dan ke depan. Kita perlu belajar dari seorang yang bernama Abraham, yang juga memasuki lembaran baru kehidupannya yang dia tidak tahu. Dan dia berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, dan itu pergumulan yang berat. Namun itu perlu kita lakukan sebab kita harus mempersiapkan diri dengan benar dan baik memasuki masa yang baru. Ayat yang pertama tadi dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kata pergilah dalam bahasa Ibrani yang dipakai di sana adalah halak, yang artinya berjalan. Nah saudara sekalian, kata ini rupanya muncul di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Di sana dicatat begini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah sampai usia 365 tahun. Nah itu catatannya di dalam Kejadian pasal 5 ayat 24. Kata bergaul yang dipakai oleh Henokh adalah kata Ibrani halak. Jadi saudara sekalian, menarik sekali. Kata halak itu berarti berjalan dan juga bergaul, suatu relasi yang dibangun, sesuatu hubungan yang sedang diciptakan. Oleh karena itu saudara sekalian, ketika Abraham dikatakan pergilah dari negerimu, bagian itu semestinya kita maknai tidak hanya sebatas melakukan perintah saja. Bagian itu juga bukan berarti suatu kata kerja saja, tapi bagian itu merupakan suatu undangan Tuhan yang lebih dulu membuka dirinya. Dan ini selalu kita katakan anugerah, karena manusia tidak layak menerima itu. Ini bukan perintah dari Tuhan kepada Abraham untuk melakukan sesuatu kerjaan saja, tapi ini undangan dari Tuhan agar Abraham itu berjalan, bergaul dengan Allah. Persis ketika Henokh itu bergaul akrab, intim, dan begitu indahnya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini prinsip yang membedakan iman kita dengan yang lain. Ketika kita beribadah, ketika beragama, kita melayani Tuhan, kita tidak pernah berpikir sedang melakukan pekerjaan tambahan, suatu kewajiban, peraturan. Namun kita sedang bergaul dengan Allah. Kita sedang merasakan intimnya, indahnya Allah semesta alam yang dahsyat itu merangkul kita dan mengajak kita berjalan bersama melalui perjalanan kehidupan yang sesulit apapun. Nah ini anugerah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita hanya bisa mengatakan syukur puji Tuhan, kenapa dari sekian banyak orang saya yang mendapatkan anugerah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pertanyaannya bagaimana? Apakah saudara dan saya setelah percaya Tuhan, hidup di dalam gerejanya, melayani dan melayani dimanapun juga, apakah itu adalah bentuk pergaulan kita yang indah dengan Tuhan? Itu yang Abraham diminta oleh Tuhan. Itulah maksud Allah kepada Abraham. Pola hidup yang baru,
bergaul, dan menikmati yang belum pernah terjadi dimanapun juga dan yang bisa disediakan oleh siapapun dan apapun juga dari dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagian ini juga memberitahukan kepada kita satu hal. Ketika kita bergaul dengan Allah, maka di sana dikatakan akan meninggalkan sanak saudaramu, meninggalkan negerimu, meninggalkan rumah bapamu. Ada suatu perpisahan dari suatu rumah yang sudah established, nyaman, terbiasa. Kita mesti meninggalkannya. Nah, apakah ini artinya putus hubungan? Kalau kita membandingkan dengan sabda Kristus di dalam Lukas pasal 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya kira Tuhan tidak mengajarkan seperti itu maksudnya. Namun kalau kita melihat dengan pendekatan tradisi Yahudi, maka yang dikatakan meninggalkan rumah itu menunjuk kepada 3 hal. Yang pertama adalah meninggalkan rumah yang dimiliki karena itu adalah konsep lama yang membelenggu seseorang. Konsep lama yang dibangun dari tradisi kebudayaan yang diterima pertama dari ayahnya, kedua dari ibunya, ketiga dari dirinya sendiri yang berespon terhadap semuanya itu. Membangun sosok yang nyaman sekali di dalam satu rumah dan sulit untuk memperbaharui dirinya dan meninggalkan tempat itu. Maka ketika dikatakan meninggalkan, sebetulnya orang Yahudi sedang menunjuk kepada pembaharuan. Meninggalkan konsep lama, hidup yang lama yang membelenggu, menuju suatu tempat rumah yang baru, yang lebih menjanjikan, yang indah, yang memberkati. Nah, saudara sekalian, saya kira ini maksud Allah. Dan ini juga maksud Kristus ketika mengatakan meninggalkan itu. Abraham ditantang, apakah kamu akan merasa puas dengan keadaan di rumahmu sekarang dan apa yang kau miliki? Walaupun materi melimpah, semua yang kau juga miliki? Ataukah engkau mau mengikuti perjalanan bersama saya, Allah, yang walaupun engkau tidak mengenalnya sebelum ini, namun maukah engkau menjalani suatu tantangan yang indah ini? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita hari ini? Apakah kita masih di dalam rumah lama kita? Apakah kita sulit menerima pembaharuan? Apakah kita merasa demikian nyamannya sehingga kita mengeraskan hati dan kepala kita untuk memberi diri, menerima dengan rendah hati didikan, teguran, kritikan yang dipakai oleh Tuhan untuk memperbaharui kita? Seseorang yang berjalan dengan Tuhan tidak lagi berfokus kepada dirinya. Seseorang yang berjalan bersama Tuhan, maka dia sudah menaruh suatu kepercayaan dulu kepada Tuhan, lalu mengikuti Tuhan seutuhnya, karena fokus hidupnya sudah bergeser dari diri menuju Tuhan. Hari ini apa yang membelenggu kita? Hari ini apa yang masih mengikat kita, membelenggu kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh? Mohon Tuhan berbelas kasihan dan menolong kita lepas dari semuanya itu. Saudara sekalian, selanjutnya kita melihat orang yang sudah mau berjalan bergaul bersama Tuhan seperti Abraham. Maka yang terjadi adalah janji Tuhan digenapi atasnya. Janjinya mengatakan, ayat kedua dan ketiga,
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan seterusnya, saudara sekalian. Sebagai orang percaya, seperti Abraham, maka sebaiknya jangan lagi bertanya di mana berkat Tuhan. Itu perilaku yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang di dunia ini, yang selalu bertanya dan mencari di mana berkat itu. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, maka kita melihat berkat itu tidak jauh dari kita. Berkat itu adalah hidup kita sendiri. Karena hidup kita sudah dikaitkan dengan hidup Allah. Hidup Allah yang merupakan sumber dari segala berkat, Sang Pencipta, Penguasa, yang bergaul dengan kita dan kita terhisap di dalamnya. Maka pertanyaannya mestinya tidak usah ditanyakan lagi, di mana berkat itu. Kita sudah ada di sana, hidup kita adalah berkat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham selanjutnya melakukan suatu tindakan yang nyata. Kita katakan itu adalah langkah iman Abraham, yang cirinya tanpa menunda-nunda. Kita lihat ayat 4 yang kelima. Di sana dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Dan seterusnya, ditambah satu catatan lagi, Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan Yesus, Abraham adalah orang yang sudah mapan, semua baik-baik saja, dan dia punya banyak alasan kuat untuk tidak menerima panggilan Tuhan itu. Apalagi saudara sekalian usianya sudah 75 tahun. Apa masih bisa berubah? Apa masih bisa mempelajari hal yang baru? Apa masih bisa jadi pola hidup? Banyak anak Tuhan, orang-orang mengatakan pembaharuan itu untuk anak muda. Pembaharuan itu selalu cirinya generasi berikutnya. Bukan generasi saya, dan saya ini sudah tua. Dengan tiga kata mengatakan, wah, laule. Nah, kalau sudah bilang, wah, laule, saya sudah tua, itu selesai Bapak Ibu. Artinya jangan diinterupsi lagi. Itu harga mati. Nah, kalau begini saudara sekalian, apakah janji-janji Tuhan itu akan berlaku atas kita? Apakah Tuhan akan bisa merubah hidup kita, memperbaharui kita lebih lagi? Sedangkan yang menutup diri adalah kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melalui studi tentang kualitas kesehatan dan harapan hidup, maka rata-rata manusia itu dalam surveinya tahun 2017 WHO menetapkan kriteria baru 5 kelompok usia sebagai berikut. Usia 0 sampai 17 tahun itu anak-anak di bawah umur. Usia 18 sampai 65 tahun itu pemuda. Usia 66 sampai 79 tahun itu setengah baya. Usia 80 sampai 99 tahun itu orang tua. Usia 100 tahun ke atas itu orang tua usia panjang. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saudara sekalian sekarang merasa laule, sudah tua, apakah benar-benar kita sudah tua? Menurut kriteria dari WHO yang baru, maka Abraham itu baru setengah baya. Nah, saudara sekalian, baiklah dengan pendekatan apapun juga,
Sebetulnya kita harus kembali berfokus kepada Sang Pencipta kita. Ketika Pencipta kita itu memandang kita masih bisa dan memberikan undangan dan tantangannya, pasti kita ada kekuatan dari Dia untuk melakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang yang diperlukan hanyalah langkah-langkah iman. Langkah-langkah iman yang diambil seperti Abraham. Saat itu Abraham memutuskan untuk taat dan mengikut. Karena hatinya percaya. Percaya apa? Minimal ada dua hal ini, saudara sekalian. Yang pertama, Tuhan yang hadir dan menyatakan diri, tentulah ada urusan penting yang hendak disampaikan. Enggak mungkin Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, yang walaupun dia tidak terlalu kenal, namun itu sudah diberitakan dari dulu sekian lamanya. Tiba-tiba ujuk-ujuk muncul bersuara, hanya mau iseng sama dia, hanya mau tegur sapa saja sama dia. Pasti membawa satu message, sesuatu yang penting dan bisa diandalkan. Nah, saudara sekalian, hal yang kedua, Abraham mengambil langkah iman itu karena dia mempercayai satu hal. Tuhan yang semacam itu pasti mempunyai persiapan, pasti mempunyai kesiapan di dalam dirinya sendiri yang sempurna, yang mengatur terbaik untuk semuanya, dan undangannya untuk dirinya itu istimewa jadinya. Maka Abraham memutuskan, kalau gitu saya mau berserah dan ikut. Karena engkau adalah Allah, Allah yang sudah mengatur semuanya, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang sempurna, Allah yang mencari saya. Tentu ada suatu persiapan, ada suatu planning yang terbaik. Saya taat, saya ikut. Saya percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita memiliki hati seperti itu? Apakah di dalam masa-masa yang sulit semacam ini, kita masih bisa percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang mengatur segala sesuatu terbaik untuk kita? Apakah kita masih bisa mengatakan, ya Tuhan, cintai Tuhan, silahkan yang terbaik itu kamu eksekusi, kamu laksanakan, dan saya mau taat. Saudara, memang tidak gampang untuk berjalan ke sana. Tapi baiklah saudara sekalian, kita tidak hanya mencoba-coba, tetapi kita membangun kepercayaan ini karena kita sudah mengenal Allah kita dari dulu, sekarang, dan seterusnya, tidak pernah berubah. Allah yang sama, Allah yang beranugerah, Allah yang mengulurkan tangannya, Allah yang menggandeng kita untuk berjalan bersama dengan Dia, Allah yang hendak menjadikan hidup kita itu berkat semata-mata. Maukah saudara berjalan bersama Dia? Maukah saudara mengikuti pimpinannya, bergaul dengan Dia, melangkah masuk di masa yang baru ini? Masa normal yang baru. Kalau saudara dan saya melangkah bersama dengan Tuhan, percayalah, pada akhirnya saudara akan melihat kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun juga, yang mau mengambil keputusan berjalan, bergaul bersama dengan Allah. Tuhan memberkati. Sahabat Diamari dan para pemirsa ibadah online Diamari yang ke-10 di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada.
Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Suryawan Edi dari Gereja Kristen Indonesia atau GKI Bungur, Jakarta. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum BPMK GKI Klasis Priangan. Tentunya kita semua diberkati dan dimotivasi serta diberi semangat dalam menjalani hidup baru yang diberkati Tuhan. Marilah kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Failing dan seluruh anggota vokal grup GKI Bungur atas usahanya bisa mempersembahkan sebuah pujian yang indah. Karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, mereka tidak bisa berkumpul, namun dengan Zoom mereka dipersatukan untuk memuji Tuhan. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-11 tanggal 15 Agustus 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Nos Remas. Beliau adalah Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia atau PGLI. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI dan juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI dan pelayanan di beberapa tempat lainnya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu Lingkupiku dengan Sayapmu. Sebagaimana lagu yang baru saja kami naikkan, Lingkupiku dengan Sayapmu, itu menjadi doa kami saat ini, ya Bapa. Sekarang kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, apapun penderitaan penyakit yang dialami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa mereka dan menjamah mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang kehilangan keluarganya karena COVID, kiranya Tuhan berkenan menghibur dan menguatkan mereka yang berduka. Kami berdoa bagi tenaga medis, yaitu para dokter, para perawat, serta peralatan yang digunakan untuk menolong pasien. Kiranya Tuhan berkenan melindungi dan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19 dan secara khusus masalah ekonomi. Tuhan tolong buka jalan dan pulihkan ekonomi mereka. Yang susah Tuhan liburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan, Tuhan kiranya buka jalan. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari. Kami berdoa untuk pengurus dan staf pelaksana Yamari. Kami berdoa bagi para pemerhati pelayanan Yamari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Cukupkanlah semua kebutuhan yang diperlukan Yamari melalui tangan-tangan saudara seiman yang mengenal pelayanan Yamari dan yang menonton program ibadah online ini. Sekarang kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami, dari pusat sampai daerah. Berkatilah tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, keputusan-keputusan yang diambil, supaya mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.